Nggak ada yang bocor lagi gambarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'd. Sobat pendengar Radio Suara Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kami mengisi ruang dengar sobat sekalian. Baik sobat sekalian yang menyimak melalui frekuensi 88,5 FM ataupun sobat sekalian yang mantengi kami di Facebook Radio Suara Sunnah 88,5 FM. Dan mungkin pada malam hari ini kita juga insya Allah bersama sahabat-sahabat di Mutiara Sunnah Samarinda ikut merilai kajian kita. Ahlan wa sahlan sobat sekalian di Samarinda dan di channel YouTube Suara Sunnah Pasir 88,5 FM. Alhamdulillah pada malam hari ini telah bergabung bersama kami di Studio 1 Radio Suara Sunnah Pasir bersama Bapak Dr. Ahmad Hadiwijaya SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana dokter kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Ya, dan alhamdulillah pada malam hari ini edisi spesial ya, pada malam hari ini juga bergabung bersama kami di sini guru kita Al Ustadz Ahmad Mas'ud Badri hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Pak Dokter dan Pak Ustadz ini juga adalah relawan COVID-19 yang tergabung di Al-Fukat kita semua, yaitu Aliansi Pasir untuk Umat, dok ya. Dan beliau berdua ini koordinator lapangan, khususnya Pak Dr. Hadi, karena beliau yang lebih paham alur medis ya dalam giat-giat dari Al-Fukat itu sendiri. Dan sampai hari ini kita masih berlanjut dok ya. Ya, alhamdulillah. Dan sobat sekalian bisa menyimak sebagian besar dokumentasinya melalui page Suara Sunnah 88,5 FM yang memang secara khusus kita menggunakan media ini untuk publikasi beberapa kegiatan kita dan update-update terkini, fokus giat kita sesuai dengan alur medis dan juga bersinergi dengan program-program atau arahan-arahan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Pasir. Dan alhamdulillah Alpukat sendiri sudah memperoleh rekomendasi secara khusus dari Kepala Dinas Kabupaten Pasir, ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir ya. Ya baik, kita langsung masuk ke bincang kita ini dok, bincang di tajuk acara yang kita publikasikan dengan sobat sekalian, baik yang menyimak melalui Facebook kita ataupun di WhatsApp ya, di beberapa komunitas WhatsApp sudah kita coba informasikan lebih awal, yaitu tetaplah dalam protokol pencegahan COVID-19. Nah ini bagaimana ini maksudnya, tanggapan pihak medis terkait ini, tetaplah dalam protokol pencegahan COVID-19? Ya, baik. Terima kasih Mas Bos. Ya, kadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasiran thayyibun mubarakan fi. Jadi sebelum membahas ini, kenapa kita harus berada tetap dalam protokol pencegahan COVID-19? Sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi lokal wilayah kita. Jadi alhamdulillah dari 15 kasus yang sebelumnya konfirmasi positif dalam wilayah kita Kabupaten Pasir ya,
perlahan itu satu persatu dinyatakan sembuh, dan saat ini tersisa 6 ya kasus yang sebelumnya konfirmasi positif, yang lain sudah dinyatakan sembuh. Kemudian yang kedua, pasien-pasien konfirmasi positif dalam wilayah kita COVID-19 itu hampir semuanya boleh dikatakan berasal dari klaster yang sama. Jadi, satu sumber, dok ya. Satu sumber dari Istimewa Goa. Kemudian alhamdulillah tidak ada klaster lain yang masuk secara berarti. Alhamdulillah. Berikut adalah semua pasien-pasien yang dirawat itu memang menunjukkan gejala yang ringan saja. Jadi sehingga tidak kita jumpai kasus kematian ya untuk kasus konfirmasi positif dalam wilayah kita. Nah, ini saya kira tidak lepas dari kerja keras ya dan kerjasama semua pihak, terutama tim gugus kabupaten dibantu dengan para relawan. Jadi relawan itu tersebar sampai di desa-desa ya. Desa-desa ya. Masya Allah. Kemudian tenaga kesehatan, dan ini yang paling berat ya, kira kerjanya. Dari tingkat bawah sampai rumah sakit, dari puskesmas pembantu, kemudian puskesmas ya, kemudian rumah sakit dan semua jajarannya, dan tentunya juga semua masyarakat yang masih tetap mengikuti anjuran pemerintah dan tenaga kesehatan untuk berada dalam protokol pencegahan COVID-19. Ini harus disyukuri. Mudah-mudahan tidak ada tambahan kasus lagi ke depannya. Amin. Tapi tidak adanya penambahan kasus itu atau kasus kita yang mulai turun dalam wilayah kita, untuk lokal wilayah kita ya, itu bukan berarti jaminan bahwa kita akan terbebas dari COVID-19. Jadi secara data nasional, ini kondisi lain. Betul. Kita bisa melihat bahkan hari ini peningkatan kasus sampai 1000 lebih. Masya Allah. Kemarin 900 ya, dan beberapa hari terakhir ini 600, 900, 1000. Penambahan kasus yang begitu banyak ya. Ini adalah isyarat bahwa kita tidak sedang berada dalam fase penurunan jumlah kasus secara nasional, bahkan masih beranjak terus naik, tidak juga landai tapi tajam naik. Dari penambahan kasus yang banyak itu, wilayah tetangga kita Kalimantan Selatan itu selalu memiliki jatah yang banyak. Masya Allah, iya. Bahkan wilayah dengan jumlah kasus terbanyak secara nasional. Ya. Yang kedua, yang kita tahu sebelumnya ada klaster Pasar Antasari ya di sana ya. Iya, untuk Kalsel. Yang waktu awal itu ada 11 kasus yang berasal dari situ, dan 5 kasus diantaranya meninggal. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ini sepertinya ya, strain yang ada di sana adalah strain yang berbeda dengan yang ada di wilayah kita, dan itu kalau masuk dalam wilayah kita tentunya sangat bisa fatal. Iya, ya. Nah terkait ini dok, pertama kita melihat tadi ya bahwa pertumbuhan kasus yang dalam beberapa hari ini peningkatannya sangat signifikan ya, walaupun memang dari sisi lain publikasi media terkait ini lebih kurang dari sebelumnya ya. Ini makanya mungkin ya alhamdulillah pada hari ini masyarakat kesadarannya lebih tinggi ya untuk mengakses sumber-sumber informasi yang lebih cepat untuk bisa melihat update ini. Nah, ini juga kaitannya dengan tetangga kita tadi Kalimantan Selatan di sana. Tadi ada penyebutan strain ya, dan nah ini mungkin kalangan awamisme nih ya, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut definisi strain itu sendiri, apa yang dimaksud dengan strain dan kenapa dia membahayakan. Bukankah saat ini kita sudah kondisinya sama-sama ada penyebaran seperti itu? Ya mungkin demikian dok. Apa ya, perinciannya di sana demikian? Jadi virus itu adalah makhluk hidup ya. Jadi sebagaimana makhluk hidup yang lain, dia punya usaha untuk mempertahankan diri, punya usaha bagaimana biar dia bisa survive. Ya, salah satu caranya adalah dengan melakukan mutasi, melakukan perubahan supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa hidup dari dengan lingkungannya. Ya, mutasi-mutasi ini, perubahan-perubahan ini itu yang akan menghasilkan strain. Jadi kalau diartikan strain itu jenis, ya jenis.
jenis virus corona dengan jenis yang berbeda. Kemampuan yang berasal dari kemampuan mutasi itu. Beberapa ahli belakangan ini menyebutkan bahwa ditemukan hampir lebih dari 30 strain virus corona untuk COVID-19 ini. Dengan kemampuan penularan yang berbeda antara satu strain dengan strain yang lain, kemudian juga dengan efek yang berbeda antara satu strain dengan strain yang lain. Jadi alhamdulillah seperti yang saya katakan data lokal tadi, bahwa di wilayah kita ini kita tidak temukan kasus kematian, bahkan semuanya bergejala ringan saja, gejala sedang, ya mungkin dengan strain yang ringan. Tapi kalau itu patut disyukuri. Tapi kalau mendapatkan strain yang berbeda, efek yang berbeda pula, efek yang agak berat, cerita akan berbeda. Nah, sehubungan dengan ini, kenapa sampai kita harus tetap dalam protokol pencegahan COVID? Apa hubungannya kita dengan Kalimantan Selatan? Iya, benar. Jadi wilayah kita ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan. Dan saya kira kita belum memiliki strategi yang kuat atau pengawasan yang ketat untuk mengurangi arus mobilisasi penduduk kita dari sini ke Kalimantan Selatan, atau yang dari Kalimantan Selatan masuk ke dalam wilayah kita. Betul. Bahkan laporan dari beberapa relawan yang di perbatasan, ya, justru arus mobilisasi penduduk itu dari Kalimantan Selatan masuk ke wilayah Grogot itu pada jam 12 malam ke atas. Yang mana ini para relawan kebagian besar beristirahat. Relawan sebagian besar sudah tidur, beristirahat. Allah, karena mereka juga memang harus dianjurkan untuk istirahat, jangan sampai mereka justru yang kelelahan. Betul, dan memang ini seperti itu dok, karena anak dulu juga sering karena dulu menuntut ilmu di Kalimantan Selatan, jadi memang aktivitas angkutan penumpang lebih tepatnya, baik yang menggunakan bus atau minibus atau kendaraan-kendaraan pribadi, memang kebanyakan pada malam hari. Penyebabnya ya tentu faktor-faktor penggunaan jalan-jalan umum untuk aktivitas industri, makanya memang banyak seperti itu faktanya. Ya. Yang kedua, kenapa juga kita harus tetap dalam protokol itu? Kita belum secara masif untuk melakukan penjaringan kasus dalam wilayah kita. Iya, di wilayah Pasir ya. Wilayah Pasir ya, karena PCR-nya kan ya ini alhamdulillah rencana akan ada, tapi belum sampai dan belum berfungsi. Ya, belum bekerja, belum berfungsi, belum sampai memang ke wilayah kita. Ya, artinya penjaringan kita masih belum begitu masif, belum begitu besar untuk dilakukan sampai, sehingga kita belum begitu yakin apakah memang kasus ini sudah betul-betul bersih dari lingkungan kita atau tidak. Jadi itu yang menyebabkan sampai kita harus masih tetap dalam protokol ya pencegahan COVID-19, termasuk mobilisasi penduduk kita ke Balikpapan. Balikpapan sampai hari ini masih terus menunjukkan penambahan kasus. Betul. Ya, hari ini 9 kasus saya ke Balikpapannya. Tambahan, oke? Ada pertambahan kasus Balikpapan kemarin atau hari ini. Ya, pasti di Balikpapan masih terus bertambah, dan ceritanya sama. Penduduk kita ya tujuan bepergiannya ya Kalimantan Selatan dan Balikpapan Samarinda. Kira seperti itu. Iya, dan terkait ini tadi dok, kelengkapan tim ya, mungkin ini tentu kita berdoa ya, agar berdoa kepada Allah agar Kabupaten Pasir juga dimudahkan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam melengkapi ya peralatan. Nah, ini tadi juga menjadi indikator penentu ya, bahwa di Pasir saat ini keberadaan, saya mungkin menyebutnya alat yang untuk mendeteksi dini atau deteksi cepatnya itu memang belum ada ya dalam proses kesini. Artinya data yang 15 sebelumnya yang alhamdulillah hari ini tersisa 6, ini dengan data seadanya ya, bukan dengan keberadaan alat yang lengkap. Artinya tim bisa turun langsung melakukan tes massal atau yang semisalnya seperti itu. Belum sampai ke sana tahap kita dok ya, untuk di Pasir. Dari kita melakukan itu, tapi kira terbatas dengan hasil yang lama. Kenapa? Pemeriksaannya harus kita kirim lagi keluar daerah. Yang paling tidak mungkin akan dikirim ke Samarinda atau Balikpapan, atau yang sebelum-sebelumnya masih ke Surabaya. Jadi hasilnya akan lama. Ya. Kemudian pasti terbatas juga akan yang jumlah yang dilakukan. Ya.
Dan ini memang membatasi percepatan yang seharusnya bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi persoalan lain tadi kita melihat pertumbuhan yang cepat dan tingkat pembahayaan yang berbeda di tempat Kalimantan Selatan, khususnya dengan klaster Antasari ya. Saya juga ikut menyimak beberapa pemberitaan, dan itu pun terjadi deteksi cepat karena memang di sana sudah lebih dahulu memiliki fasilitas untuk PCR tadi ya, lebih dahulu dibandingkan Kalimantan Timur bahkan. Nah, pertanyaan lain ini mungkin kita melihat lebih dekat dengan lingkungan Pasir ya, termasuk barusan nih sebelum kita menjumpai sobat-sobat di studio tadi kan kita melewati kerumunan ya, mungkin bahasa saya. Jadi di Pasir sendiri ini fenomenanya hari ini setelah ada Lebaran bahkan ini bukan lagi ya, hampir kembali ke kondisi awal gitu kan. Sedikit mengkhawatirkan sebenarnya dibandingkan dengan beberapa fakta-fakta yang kita angkat pada malam hari ini. Nah, mungkin pertanyaan lain ini untuk Ustadz nih, kayak kita melihatkan aktivitas baik di pasar ya, kemudian aktivitas di beberapa mungkin perusahaan swasta di pasar ya, termasuk aktivitas masyarakat kaum muslimin ya di rumah ibadah. Kembali terlihat cukup aktif menggunakan rumah ibadah dan sholat berjamaah seperti itu. Nah, ini dengan fakta-fakta yang kita obrolkan barusan dengan Pak Dokter, kemudian sampai saat ini juga Pasir setahu saya belum ada perubahan himbauan ya, karena memang sebelumnya ada himbauan-himbauan yang cukup ketat dari unsur muspida atau unsur pimpinan daerah di Pasir. Nah, ini bagaimana Ustaz dari sisi fikih Islam, bagaimana seharusnya kaum muslim atau idealnya kaum muslimin menentukan sikap demikian? Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'du. Baik, ini Masya Allah yang menarik ya tadi keadaan real yang diceritakan oleh Pak Dr. Hadi ya. Dalam hal ini memang beliau lebih paham dari kita semuanya. Itulah. Karena memang kasus yang sedang kita hadapi ini adalah kasus medis, ranah medis. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis beliau, "Idza wukilal amru fi ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Itu menunjukkan bahwa hendaknya kita meletakkan sesuatu pada porsinya. Ketika kasus yang saat ini kita hadapi adalah kasus medis, tentu saja yang menjadi referensi utama kita adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan tentang medis tadi. Jangan sampai kemudian nanti ini satu fenomena yang mungkin perlu untuk kita koreksi bersama ya. Iya. Karena keadaan ini bukan hanya berlaku pada kasus ini saja. Dalam kasus-kasus agama juga sebetulnya sama dok. Ketika misalkan orang berbicara tentang kasus medis COVID-19, padahal dia bukan ahli medis, dia bukan dokter, dia bukan petugas kesehatan, tapi berbicara tentang tentang COVID-19. Dalam agama pun sama seperti itu. Orang berbicara tentang agama, tentang fikih agama, padahal dia bukan ahli, bukan ahlinya seperti itu. Maka ini satu hal yang hendaknya dipahami oleh seluruh kaum muslimin, bahwa agama kita mengajarkan bahwa ketika kita ingin berbicara tentang sesuatu, maka hendaknya kita mengembalikan kepada ahlinya, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu nukilan dari para ulama kita dulu, masih kaitan dengan masalah ini. Para ulama kita mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi yalqa bil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia nanti akan melontarkan keanehan-keanehan, pendapat-pendapat yang nyeleneh seperti itu. Dan ini banyak terjadi, bukan hanya dalam urusan medis, tapi juga dalam urusan agama kita lihat juga seperti itu. Oleh karenanya dalam hal ini dari paparan yang dijelaskan oleh Dr. Hadi tadi ya, kita bisa melihat bahwa ternyata Kabupaten Pasir itu sebetulnya masih kurang aman gitu dok, ya. Belum dikatakan sudah aman, sudah bebas daripada COVID-19. Nah, dari pertanyaan yang antum sampaikan tadi,
Benar, Ustaz. tentang permasalahan kegiatan ibadah kaum Iya, muslimin di masjid-masjid seperti itu. Pertama, kita ketika awal munculnya kasus COVID-19 di Kabupaten Pasir dan di Indonesia secara umum, bahkan mungkin dunia juga ya, para ulama menyebutkan bahwa diperbolehkan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini namanya kita mengambil uzur. Ada istilah dalam ilmu fikih itu ya, yang dikenal dengan istilah saddud dari'ah, mencegah kemudaratan yang akan timbul ya. Nah, dalam hal ini sholat berjamaah itu manfaat. Di sana kita mencari pahala gitu ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita beribadah ke masjid, kemudian kita tertular COVID-19, ini bercampur antara manfaat dan mudarat. Ya kan? Manfaat kita dapat pahala dengan salat berjamaah di masjid, mudarat kita tertular virus COVID-19. Oleh karenanya, di awal kemunculan kasus COVID-19 ini para ulama ya telah memberikan fatwa, membimbing umat ya tentang bolehnya bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena menghindari tertular COVID-19. Ini dalam kaidah fikih dikenal dengan istilah jalbul manafi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi. Artinya menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil manfaat. Ya, kenapa kita tidak sholat berjamaah di masjid? Ya, padahal di sana kita bisa mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada kita sholat di rumah begitu. Jawabannya karena kalau kita berangkat ke masjid ada potensi kita tertular COVID-19, sehingga kemudian para ulama memberikan fatwa bolehnya kita meninggalkan masjid sementara waktu, gitu ya. Nah, di awal munculnya kasus COVID-19 ini juga, ana secara pribadi pernah bertanya kepada beberapa para masyayikh, ya, diantaranya pada guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Nah, tanyakan kepada beliau tentang kondisi kita di Indonesia, bagaimana apakah meninggalkan masjid untuk sementara waktu karena takut tertular COVID-19 itu ada dasarnya dari agama kita. Beliau menjelaskan ya bahwasanya ada jelas wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam satu hadis beliau la darara wala dirara. Tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain dan memudaratkan diri sendiri. Ya, ketika seseorang berangkat ke masjid, ya, dia tidak tahu apakah dia ini bawa virus atau tidak bawa virus. Ketika datang ke masjid yang tidak bawa virus ke masjid, ternyata ada orang yang bawa virus kemudian dia tertular. Perlu untuk kita pahami bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah virus yang tidak kelihatan, gitu. Ya, virus yang tidak kelihatan. Berbeda halnya kalau lumpur yang nempel di kaki seseorang atau cacar lah ya, atau kaki cacar. Iya. Kalau cacar penyakit, Dok. Kalau dalam hal ini kaki terkena lumpur misalkan. Orang datang ke masjid kelihatan kakinya kotor, Mas, kaki sampean kotor, tolong cuci kakinya sampean sehingga bisa dibersihkan. Itu bisa. Berbeda halnya dengan virus COVID ini. Ya, di antara penjelasannya hafizallahu taala, alhamdulillah rekamannya masih ada. Saya tanyakan via WhatsApp, kemudian beliau menjawab via voice note, dijawab dengan voice. Beliau sampaikan bahwasanya dulu Nabi SAW melarang orang yang makan bawang untuk datang ke masjid. Dilarang oleh Nabi SAW, nggak boleh datang ke masjid. Kenapa? Dia habis makan bawang, baunya mengganggu orang yang sholat, gitu ya. Nah, ini kata beliau, untuk orang yang makan bawang saja dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau yang datang itu adalah orang yang bawa virus? Nah, masalahnya kata beliau, kalau dulu bau bawang itu kecium, ada baunya gitu ya. Nah, ini virus nggak ada baunya. Kita nggak tahu ini orang datang ini bawa virus atau tidak bawa virus seperti itu. Makanya kemudian kata beliau, pada khuruju minal masjid jami'an, maka kita keluar semuanya untuk sementara dari masjid. Nah, ini yang jadi pembahasan kita dari awal, kenapa kita tidak melaksanakan sholat jamaah ke masjid. Karena agama kita mengajarkan untuk mencegah kemudaratan. Ya, ini namanya masuk dalam bab hifzun nafas, namanya itu menjaga
jiwa, keselamatan nyawa manusia. Dan ini salah satu daripada maqasidus syariah. Salah satu tujuan diturunkannya agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita di awal munculnya kasus Covid-19 ini tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena kita mengambil uzur ini. Dan para ulama menerangkan bahwasannya uzur ini masih akan tetap berlaku selama sebab daripada uzur tersebut masih ada, gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kalau tadi antum tanyakan bagaimana dengan kondisi kita saat ini nih, ya orang sudah mulai banyak beraktivitas, ya bukan seiring dengan wacana yang dicanangkan oleh pemerintah ya tentang new normal gitu ya. Betul. Tapi yang sayangnya di masyarakat difahami bukan new normal menurut versi yang benar, tapi kembali normal lagi, Dok ya. Ya kembali normal lagi seperti sedia kala seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini pertama ya bahwa uzur kita tidak melaksanakan salat ke masjid itu masih ada berdasarkan dari keterangan orang-orang yang memang ahli dalam bidang virus ini. Memang mereka yang menangani masalah ini, sehingga uzur itu masih ada. Nah, kemudian yang kedua, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita terkhusus dalam hal ini adalah Menteri Agama ya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 yang mengatur tentang masalah pelaksanaan ibadah ya di saat pandemi lah, kurang lebih seperti itu. Ini kita lihat ini satu hal yang patut kita syukuri bahwa pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan ya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ya kaum muslimin, sehingga tidak benar juga lah kalau kemudian kita dengar ada sebagian orang mengatakan wah ini pemerintah ini PKI bikin peraturan-peraturan yang menjauhkan orang dari masjid dan semacamnya. Ketahuilah bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak bertentangan dengan agama kita. Betul. Karena agama kita sudah mengajarkan ya dari dalil yang sudah kita sebutkan tadi, sudah mengajarkan adanya tindakan-tindakan pencegahan, dan itu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, dengan keluarnya surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid di masa pandemi, ini dipahami oleh sebagian kita bahwa kalau gitu pemerintah membolehkan kita untuk buka masjid. Ketahuilah bahwasanya di sana ada syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya akan bacakan di sini surat edarannya. Mudah-mudahan nanti bisa di-upload ya di fanpage Radio Suara Sunnah supaya nanti kita bisa melihat semuanya. Ya. Pertama pendahuluan, seterusnya dasar dan seterusnya ketentuan. Nah, pada poin huruf E ketentuan, ini saya bacakan. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi real terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Jadi yang menjadi dasarnya bukan warna zonasi lagi, tapi kondisi real yang ada pada wilayah rumah ibadah tersebut. Sehingga bukan hanya berstatus status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning misalnya, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak benarkan menjalankan ibadah berjamaah atau kolektif. Ya, meskipun kuning gitu ya, tapi ada ada kasus di sana, maka tidak boleh melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Jadi bukan hanya ini larangan cuma di zona merah saja gitu, enggak ya, tapi di semuanya. Nah, kemudian ketentuan selengkapnya sebagai berikut kata beliau. Yang pertama, ini perhatikan, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah atau kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R0 atau RO dan angka effective reproduction number atau RT. Mungkin ini dua istilah ini nanti Pak Dokter yang lebih kompeten untuk menjelaskan itu. Nah, sehingga di sini disebutkan oleh beliau berdasarkan itu yang berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari Covid-19. Nah, ini poin yang di garis tebal di sini. Iya, betul. Bukan garis tebal, maksudnya ditebalkan gitu. Berada, artinya rumah ibadah itu berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari Covid-19. Nah, siapa yang bisa menentukan anak aman atau tidak aman?
Nah, itu dia tuh. Betul, betul. Betul. Betul, bukan Ya. perorangan Bukan. artinya. Ini di sini disebutkan hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan COVID dari ketua gugus tugas atau provinsi atau kabupaten atau kota atau kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud. Setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Sehingga kemudian apa? Surat keterangan ini di surat edaran ini bahwa surat keterangan ini akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. Artinya apa? Masjid A, Iya, iya. dia dapat surat keterangan untuk boleh melaksanakan ibadah berjamaah di situ. Tapi kemudian ternyata apa? Protokol-protokolnya yang telah Protokol ditentukan, pencegahan ya, protokol tidak pencegahan yang jadi tema kita saat ini Tidak. tidak dilaksanakan, itu bisa dicabut kembali. Betul, betul. Jadi di sini poinnya pada nomor 2, pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang pada ketua gugus tugas kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan tingkatan rumah ibadahnya. Sehingga dalam hal ini ya, ini kalaupun ini mau kita jadikan sebagai dasar kita untuk membuka masjid, maka ikutilah aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini. Karena sekali lagi yang sedang kita hadapi ini adalah satu kasus yang tidak terlihat oleh nggak kelihatan gitu. Kita nggak bisa melihat oh ini kita aman kok karena kita nggak ada kasus. Nah, di sini sudah ditetapkan oleh beliau bahwa memang yang berhak untuk menyatakan bahwa satu daerah itu aman atau tidak aman itu adalah siapa? Gugus tugas, karena memang mereka yang apa? Yang bertugas yang menangani 19 ini. Sehingga dalam hal ini teman-teman mungkin pengurus masjid yang ingin membuka masjidnya, alangkah lebih baiknya kalau sekiranya kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Dalam hal ini pertama tentu saja adalah permohonan surat izin. Kemudian juga nanti poin-poin selanjutnya 3, 4 dan seterusnya itu ada kewajiban pengurus ya masjid atau penanggung jawab rumah ibadah. Kemudian juga nanti ada dijelaskan juga dalam surat edaran ini kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah tersebut. Artinya apa? Di sini pemerintah masih menerapkan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID-19. Meskipun pemerintah memberi ruang untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah, tapi protokol kesehatan itu masih diterapkan. Ya, sehingga dalam hal ini kalau kita mau tarik lagi, kenapa? Gitu ya. Kenapa pemerintah menetapkan hal seperti ini? Kenapa? Iya, bukan, mungkin agak taruh di depan aja Mas. Oh, gini. Biar sinyalnya sampai. Oh, baik. Iya. Sudah. Nah, kenapa pemerintah menerapkan protokol-protokol seperti ini, pencegahan seperti ini? Menjaga jarak ketika sholat, berjarak gitu ya. Kalau disebutkan 1 meter antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Ini kan sesuatu yang baru. Iya, iya betul. Yang awalnya kita diperintahkan sholat itu saus, sebuah Iya. ya kan, tarosu, rapat dan lurus gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini juga terdapat persilangan pendapat yang para ulama tentang hukum berjarak ini. Meskipun Allah menjawab dalam kondisi darurat seperti ini dibolehkan kita sholat dalam berjarak. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kenapa pemerintah membuat protokol kesehatan seperti ini? Jawabannya karena pemerintah sendiri meyakini bahwa virus itu masih ada. Sehingga dalam membahayakan. Dari sini ya maka uzur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah masjid pun masih ada seperti itu. Sehingga dalam hal ini kalau misalkan sebagian teman-teman ada yang berjamaah, saya ingin sholat berjamaah ke masjid lah kan juga sudah membolehkan. Jadi kita berlaku untuk kita hormati keputusan ini. Tapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah ini menjadi yang pertama. Dan yang kedua, dana lah. Memang ini masuk dalam masalah seperti itu. Ya. Kita melakukan kenapa kemudian sebagian di antara kita ada yang tidak sholat berjamaah ke masjid? Jawabannya itu masih ada. Berdasarkan ini kita berbicara tentang pasir. Iya, iya. Kita berbicara tentang mungkin teman-teman yang di Samarinda nanti apa yang menjadi kebijakan pemerintah di sana yaitu yang wajib untuk ditaati. Demikian. Nah, iya baik, cukup
panjang lebar kali tinggi ya dari untuk pembahasan sudut pandang fikih, walaupun ini juga masih banyak sudut-sudut perincian sebenarnya jika Betul. kita luaskan yang mungkin nanti bisa kita bahas di sesi secara khusus. Namun poin yang perlu kami garis bawahi di sana Ustaz ya, bahwa pemerintah itu sangat peduli ya, bentuk penjagaan pemerintah terhadap masyarakat secara umum dan kaum muslimin dalam surat edaran Menteri Agama tersebut sangat jelas ya, bahwa memang upaya-upaya pemerintah untuk tetap memberi ruang untuk bisa beribadah, namun juga dengan meletakkan protokol-protokol penjagaan di sana kan. Dan ini memang poin penting sebenarnya yang mungkin tim relawan dan para penggiat atau influencer ya biasanya istilahnya, untuk lebih mendekatkan pemahaman yang benar ya tentang praktek-praktek ini di lapangan, bukan malah menjadi ya yang kita khawatirkan konsepsi gitu tentang konsep bagaimana praktek itu sendiri yang benar di lapangan. Ya baik, kembali ke Pak Dokter nih. Nah ini makin menarik nih Dok, kita melihat praktek di lapangan. Salah satu contoh yang kita sempat bahas barusan gitu kan, tentang kegiatan beribadah yang kembali bagi sebagian masyarakat bahkan seperti sedia kala ya, bukan dalam konteks secara khusus atau dalam panduan beribadah dalam masa pandemi seperti yang tadi dipaparkan oleh Kementerian Agama ya dalam surat edarannya. Nah ini perlu kami tanyakan juga tentang kaitan hal-hal ini atau praktek-praktek ini dengan sebelumnya kita sempat di beberapa media nasional ya membahas tentang istilah herd immunity ya. Nah ini apakah ada hubungannya atau kita khawatirkan mengarah ke sana seperti itu, maksudnya kecenderungan masyarakat ya tentang praktek-praktek yang ada demikian. Iya, jadi dari edaran Kementerian Agama yang dipaparkan tadi, yang pertama bahwa pemerintah itu tetap menghendaki kita berada dalam protokol pencegahan COVID-19. Betul. Yang kedua, karena pemerintah sendiri masih menghendaki kita berada dalam protokol pencegahan COVID-19, artinya saya tegaskan, saya ulangi apa yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa keyakinan bahwa virus ini masih ada, ya itu memang masih ada, masih tetap ada. Sehingga protokol-protokol tadi berjamaah di masjid itu tetap harus dilakukan, termasuk semua persyaratannya ya, yang berkaitan dengan RNO ya, RNO itu adalah basic reproduction number, angka reproduksi Ustaz. Jadi angka kasus yang muncul ya pada saat awal sebenarnya. Jadi ada ditemukan satu kasus positif, kemudian berapa besar penyebaran dari satu kasus positif itu. Sementara kalau RE ya, jadi effective reproduction number itu adalah jumlah kasus yang muncul dari satu kasus infeksi setelah dilakukan penanganan. Jadi setelah marak sementara berjalan, dinilai berapa jumlah kasus yang muncul dari satu kasus positif ya. Nah itu nilainya harus kurang dari satu. Jadi ini juga pihak tim gugus harus jelaskan di awal ya nilai-nilai ini ya, dengan hitung-hitungannya. Artinya memang dalam penetapan itu tidak bisa sembarangan Dok, tidak sembarangan. Jadi ada rumusnya Dok ya. Ada rumusnya. Jadi itu menjadi dasar awal ya. Kemudian dari situ pemerintah sudah menyatakan atau tim gugus menyatakan bahwa wilayah kita aman untuk membuka semua fasilitas-fasilitas termasuk fasilitas ibadah tadi. Nah dibukanya lagi bertahap lagi, harus ada perizinan, kemudian ada persyaratan protokol penanggulangan COVID itu, kemudian harus ada pengawasan karena ketika melanggar protokol itu izin bisa dicabut. Ada sanksi. Iya. Saya kira betul, dan sangat penting kelihatannya kan edukasi untuk penyelenggara ya. Betul. Pihak Betul. pengelola rumah ibadah seperti itu. Betul, itu harus dipahami. Jadi bukan keadaan kembali normal, bahkan betul. Menggunakan masker pun ya. Iya. Sudah banyak ditinggalkan. Iya betul. Oke, jadi kembali ke herd immunity. Apakah Mungkin ini karena Dok ya, karena sudah merasa normal lagi. Nah, iya merasa sudah normal Ustaz. Jadi seperti bebas malah untuk seperti dulu waktu tidak ada COVID ini. Jadi kembali ke herd immunity. Apakah ini herd immunity? Saya kira tidak seperti itu. Oh, belum. Iya. Karena terlihat ya bahwa perlindungan pemerintah sebenarnya berlapis. Jadi herd immunity atau kekebalan
populasi, kekebalan komunitas. Jadi yang dikehendaki dari herd immunity itu adalah satu populasi. Jadi misalnya Kabupaten Pasir, satu populasi Kabupaten Pasir itu memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Ya, syaratnya 80% dari jumlah masyarakat Kabupaten Pasir harus memiliki kekebalan itu. Baru dikatakan bahwa ini sudah terbentuk herd immunity. Nah, terus bagaimana proses terbentuknya herd immunity ini? Bisa terbentuk melalui dua jalan. Yang pertama melalui vaksinasi, dan ini yang dilakukan dalam konsep imunisasi. Jadi herd immunity, satu penyakit misalnya campak, ya, sudah ada vaksinnya. Untuk membentuk herd immunity dalam satu kawasan Kabupaten Pasir ini, semua anak dalam usia tertentu diimunisasi campak supaya terbentuk kekebalannya sampai pencapaiannya harus 80%. Nah, itu yang menjadi target puskesmas, kenapa mereka harus capai target 80% supaya terbentuk herd immunity itu. Yang kedua, selain vaksinasi, bagaimana bisa terbentuk herd immunity itu? Secara alami. Caranya seperti apa? Membiarkan terpapar virusnya. Jadi membiarkan terpapar sampai 80%. 80% masyarakat dibiarkan terpapar. Dalam konteks COVID-19, yang pertama, vaksinnya belum ditemukan. Ya. Belum ditemukan, kenapa? Karena tadi yang di awal kita bicara strain. Karena begitu banyak strain, sehingga begitu dibuat satu vaksin, ternyata dia tidak bisa bermanfaat untuk strain yang lain, sehingga ahli kembali bekerja untuk bagaimana menyusun atau menemukan vaksin yang tepat. Nah, sampai sekarang ini belum ada. Ya. Yang kedua, berarti vaksin tidak bisa kita lakukan, herd immunity melalui jalur vaksin tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, membiarkan terinfeksi. Membiarkan terinfeksi 80% itu bahaya. Kenapa? Ya, COVID-19 memiliki tingkat penularan yang tinggi dengan efek yang berat. Ya. Kalau misalnya masyarakat kita setelah terinfeksi kemudian bisa kita jamin sembuh, lakukan. Betul. Tapi ya, menunggu sembuh belum tentu, karena bisa saja dalam prosesnya itu malah menjadi sakit berat, bahkan meninggal. Betul. Jumlah kasus bisa meningkat, bahkan kasus kematian bisa sangat banyak. Ya. Di sini makanya sering kita katakan memberlakukan herd immunity sama saja membiarkan masyarakat dalam jumlah yang besar akan meninggal, ya. Sementara di agama kita satu nyawa sangat berarti, ya, gitu, seperti ya. Ya. Yang kedua, apa lagi ya saya mau katakan tadi, ya. Jadi seperti itu, membiarkan untuk terpapar kuman, ya, dengan berharap kekebalannya muncul, itu sangat tidak mungkin kan, karena di dalamnya ada masyarakat bisa saja kena gejala yang berat, ya, bisa sampai meninggal. Berikut, kenapa tidak bisa diberlakukan dengan cara sengaja dipaparkan? Tidak semua masyarakat, tidak semua pasien yang sebelumnya konfirmasi positif COVID-19 itu memiliki kekebalan setelah dinyatakan sembuh, dok. Iya, setelah dinyatakan sembuh. Bahkan penelitian, ya, itu menyatakan hanya 10% penderita yang sebelumnya COVID-19 kemudian dinyatakan sembuh, hanya sekitar 10% dari mereka, dari populasi yang sembuh itu yang memiliki kekebalan. Selebihnya tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan kena COVID-19 lagi. Dan ini kan kelihatan bahwa beberapa kasus sebelumnya sudah sembuh, sakit lagi. Artinya tidak terbentuk kekebalan itu. Nah, ini juga bagian dari adanya strain yang beragam dari COVID-19 ini. Nah, apakah yang dilakukan pemerintah ini tadi adalah upaya membentuk herd immunity? Betul. Ya, dalam jangka panjang bisa saja terjadi itu. Apalagi kalau dia dibarengi dengan ketidaktaatan terhadap protokol pencegahan. Ini akan terjadi. Makanya ada catatan tegas dari pemerintah itu bahwa harus diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, izin boleh dicabut. Kenapa? Iya. Betul. Masyarakat bisa jatuh ke keadaan itu, dan itu adalah keadaan yang berat. Makanya tadi pemerintah meskipun membuka peluang, dok, ya, untuk melakukan aktivitas banyak orang yang melibatkan banyak orang begitu, tapi ada
protokol kesehatan yang harus ditaati. Ada protokol itu, makanya tema kita malam ini kita harus tetap dalam protokol itu. Mengapa? Kalau kita tidak patuh dalam protokol itu, sama saja kita membiarkan diri kita masing-masing jatuh ke dalam konsep itu. Herd immunity tadi. Herd immunity itu kita yang sendiri yang memilih. Kita sendiri yang memilih itu. Padahal pemerintah sudah menjaga. Pemerintah mencoba menghindari dari situ dengan membuat aturan-aturan yang jelas. Dari itu yang harus dipatuhi sebenarnya, dan masyarakat harus paham itu. Iya, dan terkait ini tadi Dok, mungkin juga dinyatakan ya bahwa memang fakta yang terkumpul pada hari ini, pertama memang strain tadi ya, strain ini sendiri masih bermunculan, artinya memang belum terpetakan secara lengkap karakteristik dari COVID-19 itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, juga belum ada jaminan atau tingkat pertumbuhan imunitas dari yang dinyatakan sembuh itu masih 10% ya sampai hari ini dari keseluruhan kasus. Dari keseluruhan kasus yang sembuh. Iya. Masya Allah, iya. Artinya memang bahkan pasien yang dinyatakan sembuh artinya atau diizinkan untuk pulang ke rumah ini masih besar berpotensi. Ya, belum tentu dia memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Jadi tetap wajib ikut standar protokol. Tetap lagi dia harus melaksanakan standar protokol pencegahan. Ya, dan jika kita perhatikan tadi di surat edaran Kemenak tersebut, di sana terlihat sekali bahwa pemerintah mengarahkan agar pertama masyarakat atau penyelenggara rumah ibadah ini untuk berilmu secara lengkap ya, dan mengembalikan ini kepada pihak yang berwenang untuk menetapkan status atau layak atau tidak suatu rumah ibadah atau fasilitas-fasilitas semacam ini untuk beroperasi secara atau memberikan ruang untuk terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif seperti itu. Ya, jadi ini artinya memang pemerintah sendiri seperti tadi kata Pak Dokter bahwa pemerintah mencegah kita terjatuh ke dalam konsep herd immunity yang tidak siap ya, atau tidak boleh dilakukan untuk COVID-19. Tidak boleh dilakukan sebenarnya. Ya, terkait ini juga Dok, selain herd immunity, ini kan belakangan ini kembali kita, ya ini memang konsep istilah resmi mungkin dari pemerintah juga ya, ada istilah new normal tadi kan juga sempat disinggung oleh Ustadz ya. New normal. Ya, jadi ini memang apakah new normal ini sendiri memiliki kesamaan dengan herd immunity atau arahnya juga memiliki kemungkinan yang sama seperti itu dengan definisi yang benar tentunya tentang konsep new normal itu sendiri? Ya, yang pertama tidak sama antara new normal dengan herd immunity, walaupun ya keadaan yang new normal yang kebablasan yang berlangsung tanpa terkendali pada akhirnya akan jatuh ke dalam herd immunity dalam jangka waktu yang panjang. Jadi new normal ini bukan istilah baru. Jadi dalam dunia ekonomi juga pernah dikeluarkan istilah ini setelah krisis ekonomi. Jadi tahun 98 itu, Dok. Tahun 98, 97, 98 ya, setelah itu diberlakukan new normal. Ya, artinya masyarakat itu hidup dalam keadaan seperti normal lagi seperti sebelumnya, tapi ditambah dengan ya virus itu masih ada di sekitar kita, karena memang virus ini diperkirakan akan ada terus ini. Jadi virusnya tetap ada, kita hidup seperti biasa lagi ya, tapi dengan protokol-protokol pencegahan yang ketat. Iya, pertama menerima fakta bahwa virus ini memang ada ya, dan masih membahayakan kita. Namun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mengharuskan. Ada pertimbangan lain yang kenapa sampai harus diberlakukan itu. Tapi juga dengan persyaratan. Persyaratannya itu yang pertama bahwa wilayah-wilayah yang memberlakukan new normal, wilayah itu telah melakukan sistem penjaringan, sistem screening yang secara besar sudah dilakukan dalam wilayah itu. Artinya sudah dipetakan dari awal bahwa wilayah itu memang bersih dari virus itu sebelum masuk ke wilayah new normal. Ya. Yang kedua, kesiapan tempat fasilitas kesehatan. Semuanya sudah harus disiapkan. Kenapa harus disiapkan? Ya, karena new normal ini bisa saja tidak berlangsung normal. Betul. Bisa di awal-awal new normal, dan ini terjadi di beberapa daerah. Ya, diawali mulai membuka, kemudian pada akhirnya 2 minggu terbuka, akhirnya
di pembatasan lagi. Kenapa? Muncul kasus baru. Iya, iya. Ya, karena bisa muncul lonjakan kasus yang besar, ya. Atau bisa muncul second wave, gelombang kedua, gelombang virus, gelombang korban yang begitu banyak setelah di awal-awal new normal, ya. Jadi dari awal sudah harus disiapkan semua tempat fasilitas kesehatan itu siap. Tenaga kesehatan pada tingkat bawah, pada tingkat puskesmas sudah siap, promotif, ya, preventif sudah jalan, termasuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan berupa APD yang terstandar dengan jumlah yang cukup. Jadi paling tidak sebenarnya dievaluasi jumlah APD untuk sampai 3 bulan ke belakang, apakah cukup memenuhi atau tidak. Ya, kemudian demikian juga rumah sakit. Rumah sakit sudah harus menyiapkan dengan perkiraan lonjakan kasus yang besar, ya, ruang isolasi yang terstandar sudah harus disiapkan dari awal. Sudah disiapkan dari awal, kemudian kesiapan tenaga medis semuanya, termasuk di dalamnya APD, ya. Kemudian yang berikut, selain fasilitas kesehatan adalah masyarakat yang sudah paham betul sehingga mereka terlibat betul secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Ini yang bekerja apa? Data. Iya, iya, betul. Data harus ada bahwa masyarakat kita memang sudah paham tentang COVID, tahu seperti apa itu COVID, bagaimana penularannya, apa yang efek yang bisa terjadi, bagaimana untuk mencegahnya, apa yang dia harus lakukan untuk supaya tercegah. Masyarakat sudah harus paham itu dan proaktif. Betul. Itu data, udah harus data ada. Data itu bukan hanya sekedar perkiraan, tapi data lengkap, ya, data analitik bahwa masyarakat kita sudah siap menerima informasi dengan lengkap, dengan pemahaman sudah yang lengkap benar. Dan sudah bisa melakukan. Iya, mempraktikkan sendiri beberapa protokol yang betul. sudah menjadi standar yang Betul, oleh... termasuk mengenali gejala-gejalanya, gejala-gejala orang yang kena, karena mereka akan menjadi perpanjangan tangan tenaga medis untuk di lapangan. Yang mengenali keluarganya, mengenali tetangga, yang jangan ini sebelah saya COVID ini. Atau ada yang dari bepergian, ya, dari wilayah yang ramai COVID, dia bisa tahu sehingga dia yang akan melaporkan secara aktif ke petugas medis untuk dievaluasi apakah semuanya itu sudah jalan. Nah, itu harus jalan dulu. Ya, baru masuk ke new normal. New normal ini harus dilakukan, ya, karena ya itu tadi virusnya akan ada terus, tapi persyaratannya harus dipenuhi. Saya kira. Artinya sebelum kita ini beberapa istilah juga yang sempat populer gitu kan, sebelum kita berdamai ya dengan COVID-19 ini, mungkin istilahnya ada sisi benarnya, tapi dengan tadi persyaratan-persyaratan yang Pak Dokter sampaikan, gitu kan. Pertama, masyarakat itu sendiri memiliki pemahaman yang benar dan lengkap tentang tingkat pembahayaan COVID ini sendiri, kemudian mengenali gejala-gejala awal, gitu kan, dan memudahkan upaya pemerintah untuk meminimalisir tingkat penyebarannya. Baik, ini Dok, ada beberapa pertanyaan masuk nih. Kita mungkin menyapa dulu. Ini ada Pak Jahrani Agil ya namanya ya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan untuk Pak Dokter dan untuk Ustadz. Anda baca dulu. Pertama, Dok, mengapa COVID-19 di negara kita penyebarannya tidak signifikan dengan upaya pencegahannya? Jika dibandingkan dengan negara asalnya, dalam jangka waktu 2 pekan atau 2 minggu lebih, data menurun secara drastis penyebarannya. Ya, ini untuk Pak Dokter, bagaimana ini, Dok? Ya, terima kasih Pak Jahrani. Jadi membandingkan penanganan COVID di negara kita dengan daerah lain yang bahkan sudah terbebas. Nah, kita bicara ke new normal tadi. Jadi kapan kita bisa masuk new normal kalau sebenarnya sebelumnya kita lockdown? Tapi kemarin kan tidak ada lockdown ya. Seperti di Arab Saudi, Dok, ya. Ya, seperti di Arab Saudi memang betul-betul lockdown. Betul-betul ditutup semuanya. Jadi setelah itu bisa masuk fase transisi, kemudian fase new normal. Kalau kita kan tidak ada lockdown kemarin, cuma ya PSBB. Ya. Ini pun beberapa daerah yang disetujui, yang disetujui oleh Kemenkes. Ya. Betul. Jadi yang pertama itu yang membedakan dengan wilayah yang begitu cepat keluar dari COVID ini. Ya, memang betul-betul lockdown. Yang kedua, ketaatan terhadap protokol penanggulangan ini. Jadi
masyarakat kita itu terlalu majemuk, ya, betul. terlalu beragam dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Iya, betul. Ya, belakangan malah lebih banyak percaya hoax kan? Ini juga persoalan lain. Belakangan lebih banyak percaya hoax, kemudian malah ya tidak percaya lagi sama tenaga medis. Iya, Dianggap tenaga medis berkonspirasi, bahkan berbisnis. Iya, berbisnis. Ya, ini kan adalah hal yang negatif sekali dalam penanggulangan COVID-19 ini. Jadi saya kira itu yang sangat membedakan kita, ya. Betul. Jadi ini menjadi tugas kita lagi semuanya. Iya. Tugas pemerintah, tugas tenaga kesehatan, tugas masyarakat, ya. Media siaran, ya. Media ya seperti kita untuk kembali memberikan pemahaman yang betul. Ya. Bagaimana menangkal hoax, karena hoax sendiri dalam pandangan agama mungkin akan dijelaskan Ustadz nanti seperti apa harus menghadapi hoax itu. Kemudian kepercayaan terhadap tenaga medis, ya, karena ya tidak usah dibahas terlalu panjang tentang konspirasi atau mencari untung ini. Sekarang lihat aja jumlah tenaga medis yang meninggal saat ini berapa. Betul. Apa memang sampai harus segitunya mengorbankan nyawa untuk sebuah bisnis? Saya kira tidak seperti itu. Belum lagi adanya rumah sakit yang tutup gara-gara ini, Dok, ya. Yang kedua, ya tadi pagi buka berita itu langsung membaca satu rumah sakit 157 karyawannya pada hari ini dirumahkan. Kenapa tingkat kunjungan ke rumah sakit yang rendah, sebelumnya bisa merawat 1.000 sampai 3.000 pasien dalam sebulan, dalam masa Covid ini hanya merawat 70 sampai 100 orang. Jadi uang operasional rumah sakit dan operasional tidak memenuhi untuk menggaji karyawannya. Jadi dirumahkan. Beberapa Ya. 100 sekian tenaga kerja ini, Dok, ya. Betul. Dan ini bukti nyata bahwa tidak ada artinya upaya-upaya pengambilan keuntungan dari tim medis yang dituduhkan. Sama sekali tidak ada keuntungan yang diperoleh, ya. Betul. Dan ini memang harusnya teman-teman dari tim media juga ikut menyuarakan lebih berimbang begitu kan tentang fakta-fakta yang semacam. Dan ini mungkin sisi promotif, Dok, yang artinya memang banyak pihak yang harusnya ikut terlibat untuk menyampaikan informasi. Lebih harus memperkuat lagi kita di sisi itu. Jadi penanggulangan COVID ini ya tidak lepas dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kuratif dan rehabilitatif adalah wilayah rumah sakit, promotif dan preventif ya wilayah kita para relawan, puskesmas, dan masyarakat secara umum. Kita harus lebih kuat di situ. Ya, harus kembali lagi ke situ. Ya baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Apa pernah Rasulullah SAW salat berjamaah di masjid di saat terjadi wabah penyakit dan safnya berjarak? Jazakumullah khairan. Syukran Pak Zahrani, ya. Iya, Pak Zahrani. Atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kalau riwayat khusus yang menyebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat masa pandemi, ya di saat wabah kemudian berjarak seperti itu, wallahu a'lam. Saya sependek pengetahuan saya belum pernah mendapatkan adanya riwayat seperti itu. Oleh karenanya memang inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama juga tentang apa hukum salat berjarak itu. Apakah dia sah atau tidak? Salat berjamaah namun diberi jarak. Iya, diberi jarak 1 meter, 2 meter kan seperti itu. Ini yang berlaku pada new normal. Dan ini yang berlakukan di Saudi Arabia kan seperti itu juga. Masjid-masjid yang buka meskipun setelah 1 pekan dibuka, ternyata Riyadh itu ditutup lagi, Dok. Iya, betul. Ditutup lagi karena ada lonjakan kasus yang meningkat gitu ya. Makanya sebenarnya kalau mensikapi masalah hoax itu tadi tergelitik sedikit, Dok. Artinya COVID-19 ini kan seluruh dunia lah kena gitu ya, termasuk betul. Arab Saudi gitu ya, yang mana di sana gudangnya para ulama gitu ya. Di sana nggak pernah tuh kedengeran ada berita bahwa ini konspirasi global, ini ribut-ribut tentang masalah itu tuh nggak ada gitu. Ketika pemerintah menetapkan bahwa udah nggak boleh orang sholat ke masjid untuk sementara waktu untuk mencegah memutus penyebaran COVID-19, taat semuanya, nggak ada gitu ya, kecuali di luar beda dengan di negeri kita gitu, kayaknya rame banget gitu ya. Nah ini sebetulnya satu hal juga yang perlu untuk dicermati gitu. Kembali pada masalah salat berjarak tadi, kalau sekiranya Pak Zailani ada riwayat dari Nabi SAW yang menerangkan tentang salat berjarak tadi,
tentu tidak akan ada perselisihan di antara para ulama tentang hukum sah atau tidaknya orang yang sholat berjamaah dalam keadaan berjarak seperti itu. Karena memang tidak ada riwayat itu, kemudian para ulama berbeda pendapat. Nah, sebagian para ulama menganggap bahwa tidak sah sholat itu dengan berjarak, karena pada asalnya kita diperintahkan saat sholat itu untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Dan ini yang menjadi pegangan atau difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama senior di kota Madinah. Nah, di awal-awal muncul kasus COVID-19 ini, dan sebelum ada keputusan atau fatwa dari Lajnah Daimah yang membolehkan orang sholat berjarak. Tapi Masya Allah ada pelajaran yang sangat bagus sebetulnya dari sosok Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, yang mana beliau mengeluarkan statement kedua, pernyataan kedua berkaitan dengan masalah itu. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasannya ini ditanyakan kepada saya sebelum munculnya fatwa resmi dari pemerintah. Adapun setelah munculnya terbitnya fatwa resmi dari pemerintah, beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang pun untuk mengambil pendapat saya. Ambillah pendapat yang menjadi keputusan pemerintah. Karena memang dalam kaidah usul fikih dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu mengangkat khilaf. Artinya tidak boleh ada khilafiyah setelah pemerintah mengambil salah satu dari pendapat yang diperselisihkan itu. Setelah pemerintah mengambil pendapat ini, maka itu yang digunakan. Nah, tapi dalam hal ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala tidak menarik fatwa beliau. Artinya itu menjadi fatwa pribadi beliau. Beliau tidak memaksakan pendapat pribadi beliau untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Beliau justru malah menyarankan mengikuti pemerintah, fatwa pemerintah yang diikuti. Maka ini Masya Allah satu hal yang sangat bijak sekali gitu ya, sehingga kemudian tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Nah, ini kan berbeda dengan keadaan kita ya, khususnya di Indonesia seperti itu. Masing-masing ngotot dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan keputusan seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan masalah salat berjarak itu, dari mana dasarnya kok kemudian dibolehkan gitu ya. Nah, maka dalam hal ini sebetulnya ada khilaf ya, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum meluruskan dan merapatkan saf itu. Kalau lurusnya wajib, tapi kalau merapatkannya ini yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Artinya apakah orang yang sholatnya tidak rapat itu sah atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Khilafnya panjang sekali, dan yang rajih wallah saya lebih memilih pendapat bahwa merapatkan saf itu adalah wajib. Ya, sehingga ketika orang menyengaja untuk tidak rapat safnya, ya, itu tidak sah salatnya. Nah, tapi kemudian ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, seandainya nanti pemerintah menyatakan bahwa Kabupaten Pasir bebas COVID, gitu ya, artinya kondisi sudah aman, nah, ini bisa memungkinkan untuk membuka rumah ibadah seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, karena ada masyaqqah, ada kesulitan kita untuk merapatkan saf, ya. Kenapa? Karena masih ada kekhawatiran virus itu masih ada gitu. Maka dalam hal ini dibolehkan kita untuk merenggangkan safnya berjarak 1 meter atau 2 meter tadi gitu. Nah, ini yang jadi pembahasannya seperti itu. Kalau ditanyakan, itu pertanyaan tadi, ada nggak dari riwayat dari Rasulullah? Tidak ada. Kalau ada, tidak akan ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siap. Ya, baik, malam juga sudah cukup tinggi ini, Masya Allah. Ini tak terasa obrolan kita semakin, ini mungkin perlu ada sesi kedua nanti kelihatannya. Juga melihat pembahasan yang khusus tentunya agak kita bahas di satu sesi sekaligus dari beberapa tinjauan baik fikih Islam, kemudian mungkin dari rujukan terkini dari epidemiologi dan tentu para ahli medis. Ini perlu kita ada sesi selanjutnya nanti, insya Allah. Mungkin bagi sobat sekalian atau para pendengar sekalian yang menyimak baik di 88,5 FM, kemudian di kanal Facebook maupun di YouTube kita, insya Allah di sesi yang akan datang kita kembali coba agenda akan kembali ya untuk sesi lanjutan, karena memang saya melihat dari beberapa materi yang coba kita persiapkan, diharapkan tadi cukup di 1 jam ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan juga masih masuk nih, Dok. Mungkin Ana bacakan beberapa pertanyaan dulu, jika memungkinkan kita bisa alihkan atau sebagian besar mungkin jadi PR nanti. Bismillah, Ana mau bertanya pada Pak Dokter.
Apa benar penyebaran yang sangat pesat di daerah tetangga kita Kalsel dikarenakan sebagian besarnya karena belum berjalannya protokol kesehatan di masyarakatnya? Kemudian bagaimana tanggapan dokter mengenai kondisi yang saat ini kita saksikan di tempat kita, terutama Tanah Grogot, di mana protokol kesehatan sudah sangat tidak dipatuhi oleh masyarakat dan banyak berkumpulnya masyarakat di tempat-tempat umum. Ya mungkin bukan tidak dipatuhi ya, tapi belum sampai pada standar pemahaman dan praktik yang benar. Nah mungkin ini perlu tanggapan Pak Dokter nih, Pak Dokter. Ya, terima kasih. Jadi wilayah tetangga kita apakah karena besarnya kasus itu berbanding lurus dengan ketaatan terhadap protokol pencegahan? Saya kira iya. Ya, kapan suatu masyarakat itu memegang secara ketat protokol pencegahan COVID ini, insya Allah itu menjadi sebab dia akan terhindar dari COVID-19. Tapi jika dilonggarkan juga, ya terjadinya akan seperti itu tingkat penularan. Karena memang virus ini memiliki tingkat penularan yang tinggi sekali dibandingkan dengan virus-virus lain. Jadi kita yang secara aktif harus mencegah penularan itu. Jadi bukan hanya di Kalsel, ya, di wilayah kita juga jika berlangsung hal seperti itu, dan di wilayah lain juga jika kita tidak ketat dalam protokol pencegahan COVID-19 ini, ya kasus akan kembali ada, walaupun ini kita tidak harapkan ya. Jadi kembali saya mengingatkan masyarakat bahwa kembali kita sekarang harus tetap dalam protokol pencegahan COVID-19. Gunakan masker kemanapun, baik sakit ataupun sehat. Kemudian sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, ya. Hindari keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat penting sekali. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi seimbang. Ya, itu semua akan membantu imun kita agar lebih baik, ya, lebih kuat dalam mencegah COVID-19 ini. Saya kira seperti itu. Ya. Kemudian yang berikut, hindari hoax. Nah, ya, betul. Hindari hoax dalam konteks penanggulangan COVID-19 ini. Tetap berada dalam barisan bersama dengan para tenaga medis dan pemerintah dalam protokol pencegahan COVID-19 ini, ya. Jadi tenaga medis ini tidak sedang berkonspirasi atau tidak sedang berbisnis. Semuanya semata-mata supaya kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Dan kita semua sangat ingin segera berlalu dari keadaan ini, Dok. Iya, keadaan ini Tidak siapapun semuanya mengaku ini adalah keadaan yang berat. Ya, bukan hanya masyarakat, kita juga tenaga medis, kita relawan, dan semua masyarakat itu merasa keadaannya adalah kondisi yang sangat berat. Tapi kita harus laksanakan protokol-protokol itu biar keadaan ini justru bisa cepat berlalu. Ya, seperti itu. Iya. Dan perlu kami sampaikan juga, memang benar tadi yang disampaikan Pak Dokter, memang ini juga menjadi bumbu-bumbu yang semakin menyibukkan masyarakat ya, lebih tepatnya, dengan adanya hoax dan seterusnya. Dan kami mengajak tentunya bagi sobat sekalian, khususnya para penggiat sosial media, para influencer atau sobat-sobat yang aktif di dunia media siaran, yang untuk ikut menyuarakan kebenaran dari sudut yang benar tentunya, dan mengembalikan sesuatu kepada ahlinya. Tadi di awal sudah dibahas oleh Ustadz, ini juga tuntunan-tuntunan syariat yang banyak maknanya mengarahkan agar kita mengembalikan kepada ahlinya dan tidak menjadi sebab tersebar kehebohan-kehebohan yang mengalihkan manusia ya dari kebenaran, atau minimal menyamarkan kebenaran bagi masyarakat secara umum. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz, mungkin seperti saya sampaikan tadi, kita perlu ada sesi tambahan nanti di pekan selanjutnya. Kita akan melihat mungkin jadwal Pak Dokter dan Pak Ustadz untuk kita mungkin ada sesi tambahan, karena dari cakupan materi masih ada beberapa yang kami lihat belum bisa kita angkat secara menyeluruh ya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang memerlukan pembahasan yang lengkap, karena kalau kita bahas tidak lengkap dikhawatirkan menjadi hoax baru atau kesalahan pemahaman gitu. Nah, namun mungkin satu pertanyaan penutup saya akan bacakan, kita rangkum secara makna ini pertanyaannya, karena beliau yang bertanya memohon nasihat, maka kita akan coba rangkum secara makna. Pertama, memang
beliau bertanya bagaimana sikap kita dengan keputusan pemerintah yang terkesan banyak perubahan dan agak sulit kelihatannya pemerintah dalam menghadapi COVID. Nah, yang kedua, apakah dengan fakta ini kita boleh turun ke masjid, sedangkan bagi sebagian masyarakat ini dilihat seperti lampu hijau. Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya sholat di masjid? Tadi sudah dijelaskan untuk yang ketiga tentang sholat di masjid dengan jarak 1 meter. Nah ini mungkin perlu sedikit nasihat Ustadz, sekaligus statement penutup sebelum kita nanti mungkin ada statement juga dari Pak Dokter. Ya, Fadhil Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu ba'd. Yang pertama tentang nasihat mensikapi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah katanya tadi. Ya, sebetulnya inilah satu poin yang sangat penting sekali dalam agama kita. Bahkan ini bagian daripada prinsip ya dalam agama kita untuk mentaati pemerintah kita dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, artinya apa? Ketaatan kepada pemerintah itu merupakan salah satu prinsip kita dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Allah perintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, pada pemerintah, karena mereka lah yang mengatur kemaslahatan kehidupan kita, gitu ya. Sehingga dalam hal ini poin ini sangat penting sekali untuk yang kedua, kita dengan masalah kebijakan pemerintah yang terkesan berubah-ubah. Saya rasa dalam hal ini kenapa pemerintah mengambil kebijakan yang seperti itu? Saya wallah alam ya, saya nggak melihat ada berubah-ubahnya ya. Hanya saja mungkin kalaupun kita mau mencermati lebih dalam, ya, kenapa pemerintah bersikap seperti itu? Tentu saja jawabannya karena memang ada tekanan-tekanan dari masyarakat. Contoh, misalkan ketika pemerintah memberikan kebijakan untuk melarang sementara waktu orang melaksanakan ibadah di masjid, muncul hoak macam-macam. Dikatakan bahwa pemerintah ini melarang orang sholat, melarang orang azan, menutup masjid. Padahal masjidnya nggak ditutup, azan tetap berkumandang, tapi lafadznya diganti gitu, ya kan? Kemudian muncul lagi tuduhan kepada pemerintah ini PKI, memerintahkan begini dan begitu. Sehingga ini hal-hal ini yang kemudian membuat ya wallahu alam bisawab ya. Tapi ini bisa kita lihat gitu ya, bahwa ini mungkin yang menjadi sebab kenapa kemudian berubah. Ya, sebagai satu contoh, karena sang beratnya beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam betul. Sebetulnya pemerintah tuh pengennya iya, sementara waktu gitu kan. Cuma karena ada desakan ini pelintahan tidak konsisten seperti itu. Niat lepas daripada itu semua, pertama Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati pemerintah dalam apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat agama kita. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti apapun yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal mencegah penularan COVID-19. Pun kalau sekiranya misalkan pemerintah memberikan keputusan bahwa Kabupaten Pasir dimungkinkan untuk boleh membuka rumah ibadah, misalkan seperti itu, tapi dengan dengan mematuhi protokol pencegahan COVID-19 di rumah-rumah ibadah, itu ditaati. Gitu. Ini menunjukkan bahwa virus itu masih ada. Sehingga nanti ini kalau pembahasan tentang masalah apakah kita turun ke masjid atau tidak, itu pembahasan yang lain. Ini pembahasan tentang masalah dibukanya rumah ibadah dengan protokol kesehatan yang sudah disebutkan oleh pemerintah tadi. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tadi tentang apa? Yang sebenarnya yang terakhir tentang praktek sholat yang berjarak. Namun ada satu pertanyaan sebelumnya, apa kita sudah boleh turun ke masjid karena terkesan pemerintah memberikan lampu hijau? Ya, sebenarnya kalau
terkesan memberikan lampu hijau itu ada syaratnya. Iya, ya. Nah, kalau ditanyakan tadi apakah sekarang ini kita boleh untuk turun berjamaah ke masjid? Nah, saya balik bertanya, persyaratannya sudah dipenuhi atau belum? Betul. Kalau persyaratannya sudah dipenuhi, silahkan. Iya. Ya, kemudian di situ ada sebetulnya ada rincian fatwa dari para ulama kita. Di antaranya fatwa dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini yang di luar negeri, yang di Arab Saudi. Iya, iya. Tapi saya lihat kandungan fatwa beliau itu diadopsi oleh fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Di situ ada fatwanya. Di sana disebutkan tentang pelaksanaan ibadah di saat pandemi. Ini new normal istilahnya itu. Nah, di antaranya bahwa kalaupun misalkan ini saya akan bacakan anunya, poin saya tidak poin-poin pokok. Yang pertama, bahwa bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakan salat berjamaah di masjid wajib mengikuti protokol penggunaan masjid yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, termasuk mengenakan soft dan memakai masker. Nah, itu dilakukan. Kemudian yang kedua, bagi orang tertentu yang dianjurkan oleh dokter untuk tidak berangkat ke masjid, maka ia tidak boleh berangkat ke masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang sakit, batuk, flu, demam tidak boleh ke masjid selama pandemi ini belum berakhir. Ingin juga saya garis bawahi bahwa sebetulnya yang kita tunggu ini bukan COVID-nya yang hilang. Karena sebagaimana disebutkan Pak Dokter tadi, COVID ini ada. Betul. Sampai nanti mungkin ada terus gitu ya. Penyakit yang menular atas izin Allah, dengan izin Allah maksudnya. Karena penyakit itu nggak bisa menular dengan sendirinya gitu ya. Nah, bukan COVID-nya yang sedang kita tunggu ini adalah kata pandeminya itu loh. Iya, iya. Pandeminya itu hilang. Artinya apa? Penyebaran virus COVID-19 itu bisa dikendalikan oleh pemerintah kita. Itu yang kita tunggu gitu kan. Sehingga kemudian apa? Kita berangkat ke masjid itu resiko tertularnya itu sedikit gitu. Nah, sini saya sampaikan poin-poinnya, nanti mungkin bisa di share juga di fanpage ya fatwanya ya. Kemudian bagi yang masih merasa belum aman untuk salat berjamaah dan salat Jumat di masjid, maka secara syar'i masih diberi usul untuk salat di rumah. Ini sudah saya sebutkan tadi. Iya. Bahwa kita meninggalkan salat berjamaah di masjid sementara waktu ini karena ada uzur penyebaran COVID. Selama uzur itu masih ada, maka selama itu juga kita boleh mengambil rukhsah. Bukan poinnya bukan pada masalah pemerintah iya. atau melarang kita salat di masjid, bukan itu. Betul. Ya, karena sebagai satu contoh misalkan ketika hujan turun boleh nggak salat berjamaah ke masjid? Boleh. Hujan lebat nih. Iya. Boleh nggak? Pemerintah buka tuh masjidnya, membolehkan gitu kan? Ini kondisi normal, hujan lebat gitu ya kan? Nah kan masih boleh. Kenapa kita nggak berangkat ke masjid? Karena ada uzur gitu. Maka dalam hal ini uzur itu masih ada. Bahkan di sini disebutkan dalam fatwa ini, apabila uzur itu masih ada, ya bagi orang tertentu, saya ulangi, bagi yang masih merasa belum aman untuk salat berjamaah ke masjid, baik itu salat Jumat ataupun jamaah, maka diberi uzur untuk salat di rumah. Kemudian poin selanjutnya, poin yang terakhir yang ketujuh, panduan ini hanya berlaku untuk daerah yang memenuhi syarat penerapan aturan new normal menurut disiplin ilmu kesehatan. Kita bisa melihat di sini fatwa seluruh para ulama. Bukan cuma fatwa ini saja, seluruh para ulama semuanya mengembalikan kepada fatwa medis. Karena memang yang lagi kita hadapi ini adalah kasus medis gitu. Makanya kita kembalikan kepada ahlinya. Makanya kalau ditanyakan tadi, apakah saat ini pemerintah sudah memberikan lampu hijau? Ya, ditanyakan balik, apakah persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sudah dipenuhi atau belum? Kalau sudah dipenuhi, silakan Anda boleh memilih. Ini bukan mewajibkan juga ya, karena masalah kewajiban salat berjamaah itu bukan wewenangnya pemerintah, tapi wewenangnya agama kita, syariat yang menentukan itu gitu ya. Maka dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan, membuka ruang gitu ya. Maka dalam hal ini silakan ditanyakan itu masjid yang melaksanakan ibadah jamaah tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kalau sudah, ya kita katakan ya berarti apa? Sudah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan itu bagian daripada ketaatan kepada pemerintah. Tapi kalau sekiranya belum, kita khawatir kan? Ya itu makanya kalau sekiranya belum dilengkapi ya persyaratan-persyaratannya. Iya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Iya, masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya baik,
karena waktu juga sudah cukup larut ya dan malam semakin tinggi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, insya Allah kita akan coba agendakan untuk sesi berikutnya karena memang cakupan pembahasan mengenai penerapan protokol-protokol pencegahan, kemudian fakta-fakta terkini atau perkembangan yang hari ini di media nasional sedikit menyurut ya pemberitaannya ya, saya maksud ya. Kalau pertumbuhan tadi seperti disampaikan Pak Dokter ya, dan sebenarnya bagi sobat sekalian yang lebih dekat dengan media sosial bisa mengakses setiap saat untuk melihat pertumbuhan penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan ini patut menjadi kekhawatiran kita bersama untuk memicu kerjasama yang baik dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan alur medis. Dan sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, mungkin kami memohon pada Pak Dokter juga untuk memberikan closing statement ini untuk lebih mengingatkan kembali setelah kita diliburkan beberapa lama ya dengan edukasi-edukasi yang lebih dekat seperti ini, dan juga dengan beberapa pelonggaran yang kadangkala disalahmaknakan di lapangan seperti itu, sehingga pada hari ini di pasir sendiri kita khawatirkan kebablasan seperti, dan mudah-mudahan tentu kita berdoa kepada Allah agar di tanah pasir segera menjadi salah satu yang bisa lebih dulu untuk bersih dari COVID, dan juga bersih yang dimaksud di sini juga benar-benar dengan pemeriksaan yang lengkap, dengan nanti ada mungkin upaya-upaya pemeriksaan secara massal di lapangan, dan juga upaya-upaya untuk edukasi yang tersentuh sampai masyarakat level paling bawah. Ya, demikian, mungkin ada closing statement. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyuarakan kembali apa yang disuarakan oleh teman-teman tenaga medis di luar sana. Ya, mengamati kondisi saat ini bahwa ya pemahaman masyarakat akan COVID ini sedikit diwarnai oleh isu-isu hoax. Ya, jadi kami jelaskan, kami pertegas bahwa tenaga medis saat ini tidak sedang berkonspirasi, tidak juga sedang berbisnis, apalagi berambisi untuk disebut pahlawan. Jadi semua yang dilakukan saat ini hanya dalam rangka untuk melindungi kita semua dari COVID-19. Untuk itu, mari kita bersama-sama lagi ya, satu barisan, satu irama dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tetap di rumah, keluar jika ada kondisi yang sangat mendesak, gunakan masker kemanapun ya. Masker kain pun tidak mengapa. Kemudian sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ya. Kemudian jaga kesehatan, makan dengan makanan gizi berimbang. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat hidup kembali normal seperti sedia kala. Demikian ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, demikian tadi kita telah menyimak bersama beberapa nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang sangat berharga tentunya bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pada malam hari ini bagi sobat sekalian yang menyimak kami di 88,5 FM Hidup Mulia dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga melalui kanal Facebook kita, dan juga sobat-sobat sekalian di Samarinda yang alhamdulillah pada malam hari ini ikut juga merilai kajian kita melalui Mutiara Sunnah Samarinda. Terima kasih kita ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini dan tersebarnya informasi yang sangat penting ini. Dan kami juga mengajak sobat sekalian untuk menjadi orang pertama yang memiliki pemahaman yang benar dan juga bertanya kepada arah yang benar, mempercayakan sesuatu kepada yang patut kita memberi kepercayaan kepadanya dalam hal ini, yaitu ahlinya. Dan tadi berulang kali di beberapa sesi Ustadz juga mengarahkan dari sisi syar'i, kita diarahkan untuk mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya, dan dalam kasus hari ini tentu dikembalikan kepada ahli medis atau mengikuti alur medis seperti itu. Dan juga yang sangat penting juga kami ingatkan bahwa salah satu prinsip beragama kaum muslimin menjadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada ulil amri dalam hal yang penuh kemakrufan di dalamnya, penuh kebaikan dan menjadi sebab kebaikan bagi kaum muslimin atau bagi bangsa yang kita hidup di dalamnya. Dan kami mengajak kita semua untuk kembali memperkuat sisi-sisi yang sangat penting ini
Dan melalui program-program semacam ini kami juga berharap dukungan sobat sekalian, baik dari sisi interaktif maupun dari kritik-kritik yang sifatnya konstruktif. Kami dari Studio 1 memohon maaf jika dalam edisi hari ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.